Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bersama Ustazah Mar'atus Sholihah, salah satu tenaga pendidik atau tenaga pengajar dan juga pengurus di Pondok Pesantren Al-Mustaqiyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana kabar antum siang hari ini? Alhamdulillah ini bisa. Alhamdulillah. Ustazah, terkait dengan podcast pada siang hari ini, kami ingin sedikit mengulik atau mengobrol santai dengan antum. Boleh saja? Boleh. Oke, mohon izin sebelumnya kalau boleh tahu antum dari mana saja? Saya dari Bawean. Dari Bawean. Oh, berarti nyebrang pulau. Nyebrang pulau, merantau. Oh, siap. Kalau masuk ke Al-Mustaqiyah dari tahun berapa Ustaz? Saya masuk dari Al-Mustaqiyah dari tahun 2013. 2013 sampai sekarang? Ya. Sudah 12 tahun berarti. Ya, Masya 12 Allah. Masih ingat tanggal masuk saja? Lupa. Sudah lupa. Oke. Pada podcast siang hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana sejarah antum kemudian masuk dan memilih Al-Mustaqiyah sampai kemudian bertahan selama 12 tahun. Ini adalah perjalanan yang luar biasa. Bukan perjalanan biasa. Apa yang membuat antum untuk kemudian memilih Al-Mustaqiyah sebagai tempat mondok? Yang buat memilih adalah Ya, alasannya saja. karena Jangan malu-malu saja. Karena apa saja? karena pertama mengikuti kakak saya sebenarnya. Oh, jadi kakak antum memang sudah ada di sini. Iya, Oke. sudah di sini. Terus? Dan juga keinginan diri sendiri untuk merantau, untuk jauh Dari orang tua. Betul. Apa ada pilihan lain atau penawaran lain dari orang tua untuk kemudian mondok saja? Tidak ada pilihan lain kalau dari diri sendiri itu tidak ada. Tidak ada. Memang sudah satu-satunya Al-Mustaqiyah. Iya, hanya Oke. saja orang tua itu menyarankan untuk masuk Sidogiri. Oh, pilihannya Sidogiri. Artinya saran dari orang tua ya. Oke. Kemudian saya sampaikan orang tua, saya tidak mau dan saya janji kalau saya mondok di Pondok Pesantren Al-Mustaqiyah saya akan belajar bersungguh-sungguh. Masya Allah. Kemudian orang tua juga merestui. Ya, Merestui, sudah. ya, Sampai betul. Kemudian 2013 untuk berangkat. Betul. Apa yang membuat antum tertarik kepada Al-Mustaqiyah? Dari disiplin dan kemudian belajar berdewasa intinya. Belajar dewasa, artinya pendidikan Ya betul, Masya pendidikan Allah. karakter. Apa antum sudah pernah ke Al-Mustaqiyah sebelum kemudian mondok? Belum pernah. Belum pernah. Kemudian tahu tentang Al-Mustaqiyah kalau itu disiplin dan lain sebagainya itu dari mana saja? Kalau disiplin saya dari kakak saya sendiri. Melihat atau hanya mendengar saja? Melihat Hasilnya. Masya Allah. Oke, kemudian memutuskan masuk ke Al-Mustaqiyah, apakah harapan itu, bayangan-bayangan itu sesuai dengan ekspektasi? Alhamdulillah kalau yang saya rasakan sesuai Ustaz. Alhamdulillah. Oke, ketika awal masuk apa langsung kerasan sudah? Langsung kerasan. Langsung kerasan. Jangan-jangan memang merasa tidak betah di rumah ya Ustaz? Sampai kemudian memilih jauh dari orang tua. Kalau sebelum mondok masih kerasan di rumah Ustaz. Masih betah maksudnya. Masih betah ya, masih merasa nyaman gitu. Betul. Setelah mondok di sini dari banyaknya kegiatan sampai rumah itu tidak ada kegiatan, itu yang bikin tidak betah. Oh, Masya Allah. Jadi bisa dibilang pondok ini menjadi rumah paling nyaman. Betul sekali. Oke, ini bicara tentang 12 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar saja. Mondok 6 tahun itu saja. Oke, ini terkait gangguan yang biasanya sering terjadi kepada para santri, itu ingin berhenti ketika kelas 3 SMP dan ketika mau lanjut ke MA. Itu apa antum juga merasakan seperti itu? Saya merasakan dulu. Tetapi masih menguatkan hati untuk terus lanjut. Karena sebenarnya berhenti di kelas 3 itu banyak terpengaruh dari teman. Oh, terpengaruh dari teman. Termasuk antum juga terpengaruh sebenarnya ya. Betul. Nah, padahal di Al-Mustaqiyah sebenarnya enak. Tidak banyak alumni yang kemudian berhenti di kelas 3 pada akhirnya menyesal begitu ya. Betul, oke. Sampai kemudian kelas 6, saya melihat CV antum itu sebagai wisudawan teladan Ustaz. Ini saya hari ini bicara bukan dengan orang biasa-biasa saja ternyata teman-teman.
Ternyata saya bicara dengan orang yang sungguh luar biasa ini. Saja, selama 6 tahun, apa yang paling antum rasakan mondok di Al-Mastuki? Hal yang paling luar biasa mengenyam pendidikan di Al-Mastuki selama 6 tahun. Tahadus bin Dima. Hadis bin Ni'mah ya, gimana saja? Sebenarnya kalau menjadi santri teladan itu itu karena bukan target sebenarnya, bukan target, ya. Cuman saya memang orangnya penakut yaitu maksudnya untuk melanggar disiplin dan sebagainya. Masya Allah, ternyata teman-teman skip dulu saja. Menjadi penakut itu adalah bagian daripada hal yang positif. Betul. Tetapi ketika takut kepada sesuatu yang sifatnya melanggar. Iya, betul, Ustaz. Terus sudah. Jadi selama di pondok, insya Allah saat saya untuk telat ke musola, telat kemana tuh jarang sekali. Bahkan hampir tidak pernah. Itu luar biasa. Ya seperti itu sudah. Jadi tapi itu semua mungkin dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Oke. Apa motivasi antum sudah sampai kemudian disiplin, on time seperti itu apa sih? Apa karena takut dihukum? Atau karena punya motivasi untuk terus menjadi lebih baik? Ya sebenarnya saya dulu saat itu dulu itu yang saya rasakan, saya jadi santri masih kelas 1-2, saya melihat kakak-kakak kelas saya yang rajin belajar, kemudian juga untuk telat itu memang takut, untuk melanggar itu takut. Saya melihat salah satunya ada Mbak Anis Lia yang Anis Lia, Ustazah Anis Lia, ya. Angkatan King Generation itu. Ya, betul, Ustaz. Jadi untuk belajar itu juga banyak termotivasi dari kakak kelas ini, Ustaz. Jadi tanpa didampingi pun banyak daripada beliau yang self discipline dalam diri, sudah kesadaran jadi dari itu. Kita bicara langsung saja. Setelah 6 tahun, tentu tidak punya bayangan untuk kemudian sampai sejauh ini kan saja. Sampai kemudian 12 tahun, Masya Allah. Malu saya saja, saya tidak pernah ngantri. Oke, kemudian saja. Setelah 6 tahun, apa ada bayangan untuk kemudian melanjutkan cita-cita, melanjutkan perjalanan hidup kemana itu saja? Sebelum sampai berjalan sejauh ini saja. Dulu setelah selesai ngabdi, sempat mau ke Sukorejo Sukorejo sudah untuk mendalami ke Ma'had Ali, Ma'had Ali. Tapi dari belajar setelah itu sulit, Ustaz. Ya serasa sulitnya belajar dari kitab untuk persiapan tes, intinya kita sulit. Nggak usah dah gitu, Ustaz. Sehingga akhirnya memutuskan untuk lanjut di sini. Oke, pada saat itu bagaimana respon orang tua? Mendorong atau memasrahkan kepada antum? Memasrahkan. Oke, selain karena kesulitan tes, apa hal lain yang membuat antum terus lanjut di Al-Mastuki, Ustaz? Karena antum dulu merasa nyaman dengan Ustaz Saifillah, ya, Ustaz? Enggak itu guru, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Gimana? Artinya karena memang hanya merasa sulit tes, kemudian memutuskan untuk lanjut. Sulit tes saja, Ustaz, ya. Jadi tidak meneruskan sampai kemudian memilih untuk kuliah di STEMI Bama. Kuliah di STEMI Bama. Ternyata kuliah alhamdulillah 4 tahun selesai. Begitu cepat ya. Padahal sebenarnya ikut-ikutan, Ustaz. Masih ikut-ikutan. Iya, betul, Ustaz. Tetapi bagaimana motivasi belajar antum ketika di STEMI Bama, Ustaz? Pertanyaannya begini, antum memprioritaskan pengabdian atau juga memprioritaskan kuliah gitu, Ustaz? Kalau Ustaz lebih memprioritaskan pengabdian, Masya Jadi Allah. Saya kalau di kelas yang penting hadir, setelah itu mendengarkan apa yang disampaikan dosen, ada tugas dikerjakan. Jadi saya tidak termasuk orang yang aktif bertanya dan sebagainya. Artinya hanya ikut-ikutan saja. Betul, tapi alhamdulillah sampai hari ini lulus ya, Ustaz. Kalau boleh tahu itu gelarnya. Masya Allah, luar biasa Ustaz Saifillah itu, ya, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah jaza, Ustaz. Kemudian, Ustaz, bayangan setelah kuliah ada rencanamu kemana, Ustaz? Sebenarnya untuk lanjut sebenarnya pengen, Ustaz. Lanjut S2 saja. Selesai saya sidang itu ada yang ngechat, Ustaz, ke saya. Jadi diminta untuk mengadu di Jakarta dan kemudian kuliah di Jakarta S2. Iya, betul. Cuman ternyata setelah nelpon orang tua sudah
punya rencana lain gitu, Masya Allah, Ustaz. rencana apa itu Ustaz? Tak tahu dah rencana apa. Oh iya iya iya. Kalau tidak salah antum sudah ada ikatannya sudah dengan Ya salah betul, satu. maksudnya ya ada Oh apa itu rencana orang tua? rencana orang tua Oh, masih rencana Ustaz. orang Saya tua, sampaikan iya. orang tua itu menyampaikan kalau hanya setahun mengabdi nak boleh ke Jakarta seperti itu. Cuman kalau lebih dari itu tidak boleh. Kenapa? Ya itu sudah Ustaz, ternyata sudah ada rencana di balik tanpa pengetahuan anak gitu Ustaz. Jadi orang tua sudah merencanakan berjodohan ya saja Iya, dengan betul. salah satu laki-laki. Oke, saya ingin bertanya bagaimana respon antum ketika mendengar rencana orang tua seperti itu? Sebenarnya saat bingung, kemudian juga ya dari kabar itu saya minta pendapat kepada kakak-kakak saya Ustaz. Kakak kandung. Iya kakak kandung Oke. gitu. Cuma semua keputusan di saya akhirnya ya sholat istikharah gitu. Dan hasilnya tuh seperti tidak ada Ustaz. Tidak Buram. ada ya, buram. Iya, jadi saya Abu-abu. dari malam Jumat saya sholat istikharah pertama kali. Karena tidak ada, seperti saya merasa tidak ada jawaban, akhirnya saya sholat lagi. Sholat lagi. Kemudian besoknya ternyata tidak ada jawaban lagi. Sampai saya 4 kali, saya akhirnya putus asa untuk sholat istikharah karena tidak ada hasil Jawaban. Ustaz seperti itu. Dan Jadi- akhirnya saya minta tolong kakak saya yang pertama untuk mengistikharahkan Ustaz. Iya. Dan Iya. keputusannya sudah Dan ternyata katanya bagus Ustaz. bagus. Jadi pulang ke rumah, disuruh pulang itu tanpa jawaban iya dan tidak, tapi langsung gitu Ustaz. Oh, jadi antum dari Al-Masduki ke Raksani pulang ke Wawayan Iya, hanya untuk memberi jawaban iya betul. iya dan Ustaz. tidak. Kemudian akhirnya dilakukan pertunangan saja. Iya betul. Itu laki-laki itu siapa sudah sampai kemudian antum tidak berat hati menerima laki-laki itu saja.